Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 paralel 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas keempat yaitu implementasi rangkaian sekuensial. Perkenalkan, nama saya Hanan Azari Batubara dengan NIM G6401231052 dan teman saya Hasan Fadilah G6401231051. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan. Di kepada Hasan dipersilahkan. Oke, terima kasih Hanan atas pemberiannya. Kita review sedikit dulu dari tugasnya. Jadi deskripsi tugasnya, implementasikan rangkaian sequence detektor non-overlap dan mealy untuk bilangan biner ke 4 bit. Nah, di sini K adalah nomor kelompok di mana kita dapat kelompok 6. Makanya di sini kita K-nya itu 0110. Di sini tuh ngerepresentasiin angka 6 dalam bilangan biner. Terus jika K lebih dari 15 gunakan K sama dengan 0000. Terus untuk K kita kelompok dari K2 makanya kita dapatnya T flip-flop. Terus kita bakal simulasiin dari menggunakan logisim juga. Kita langsung ke penjelasannya aja. Ini adalah diagram state yang kita buat, yang kita dapat dari 0110. Nah, ini tuh setiap angka dan arah tuh merepresentasikan yang ada di truth table. Nah, ini kan 00, dia tuh present state dari A sama B. Terus kalau misalkan ini tuh input, ini output, dan dan seperti itu. Nah, kalau misalkan nih kita coba contoh dari 00. 00 dikasih input 0, dia bakal pindah ke 01 dan outputnya 0. Jadi 00 dikasih input 0, dia bakal pindah ke 01 dan outputnya 0. Tapi kita coba 00 dikasih input 1, dia bakal balik ke state dianya 00 lagi dan outputnya 0. Coba ya, 00 dikasih input 1, dia bakal balik ke input yang sama dan outputnya 0. Kurang lebih kayak gitu. Coba kita coba satu lagi yang lain. Coba kita coba 10 ya. 10 dikasih input satu, dia bakal pindah ke 11 dan outputnya itu 0. Nah, terus dari sini kita kan udah ngerti ya present state, input, next state sama outputnya. Karena kita kelompok kuliah 2 atau kelas kedua, jadinya kita dapetnya T flip-flop. Nah, T flip-flop ini gimana sih? Jadi kita fokusnya ke T bagian A sama T bagian B. Nah, jadi kalau misalkan ini tuh simple. Kenapa dia nol? Gara-gara kalau misalkan present state A sama next state A-nya itu sama, dia tuh bakal nol. Tapi kalau misalkan present state-nya sama next state-nya itu beda, coba ambil contoh nih, ini present state-nya nol, ini next state-nya satu. Dia tuh nilainya bakal berangkat satu gitu. Jadi kalau misalkan sama angkanya nol, kalau misalkan beda itu angkanya satu. Ini tuh namanya operasi XOR gitu. Dan TB-nya dia juga sama. Jadi tinggal dilihat dari B present state-nya sama B di next state-nya. Kurang lebih kayak gitu. Terus kalau misalkan udah, kita ambil key map-nya dari TA, TB, sama Y. Ini kayak penggunaan key map biasa di TA ini kita masukin kan ada 0001, 1011. Jadi kita taruh aja 00, 01, 10, 11. Nah, terus dari sini kita ambil ternyata di sini ada dua dan ini hasilnya TA sama dengan F-nya itu TA sama dengan BX plus A X aksen. Terus ini yang untuk TB-nya juga kurang lebih sama. Jadi dia ada di sini B aksen X aksen, terus di sini ada BX dan di sini ada AB aksen. Terus untuk Y-nya juga, Y-nya karena ada satu, dia masuknya ke AB X aksen. Kurang lebih untuk penjelasan dari table sama QMM-nya kayak gitu. Selebihnya bakal dilanjutin Logisim sama Hanan. Kalau Hanan boleh dilanjut. Oke, baik. Terima kasih, Hasan. Izin saya share screen. Bentar. Apakah layanan sudah kelihatan, Hasan? Sudah. Oke. Untuk Logisim, jadi di sini udah ada rangkaiannya. Sebentar.
Di sini udah ada rangkaiannya. Rangkaian ini didapat dari uh, ini truth table kita, tahu yang ini. Sini. Misal kita berikan contoh, misalnya ini untuk kita ngecek kebenarannya itu uh, AX accent. Jadi kita dari sini. Jadi ini uh, terlebih dahulu saya jelaskan yang ini tuh, yang dua ini adalah flip-flopnya. Jadi tabel flip-flopnya ada dua. Ini yang A, ini yang B. Nah ini tuh hasilnya. Ini X itu sebagai input, Y-nya sebagai output. Misal kita ambil AX accent. Jadi alurnya itu dari sini, ini A. Kita alurkan, kita transisikan dari A ke sini, ke sini. Makanya jadi A. Dari mana X accent? Accent itu dari sini. Jadi kan X, nah ketemu sama converter, makanya jadi X accent. Setelah itu mungkin kita bisa jelaskan BX. B kita dapat dari sini, ini tabel B, kita masukkan, dapat B, X ini. Ini nggak ada aksen karena nggak ada konverternya. Nah, di sini itu kenapa tiga ini BX, AB aksen, B aksen, X aksen karena hasil dari ini dari TB-nya itu ini tiga. Jadi ini tuh yang itu TA, yang ini, nah di ya, yang tiga ini TB, makanya tiga, yang TA tadi dua. Oke, setelah itu kita coba cari, kita buktikan misal persen state-nya 00 dan inputnya 0. Dia bakal, outputnya bakal 0. Coba 0. Nah, betul, dia tetap 0. Baru setelah itu, ya, oh, ini aja, 0. Setelah itu kita masukkan 00 dengan inputnya 1, outputnya bakal 0. 00, outputnya 1. Nah, 0. Setelah itu kita coba yang ketiga, yang ini. 01 dengan input 0. 1 dengan input 0. Ya 0, 0. Hanya 0, B-nya 1. Tetap 0. Mungkin cukup sekian dari penjelasan logisimnya. Dan mungkin cukup sekian juga dari pembahasan kami di tugas keempat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.